Mungkin kamu pernah mengalami kejadian bertemu hantu. Mulai dari hanya sekedar merasakan, mendengar, dan mencium aromanya saja. Dan biasanya bisa membuat bulu kuduk berdiri seketika. Namaku Jenistra Lestari. Sebut saja aku Jenar. Bisa dibilang, ini adalah pengalaman seramku bertemu dengan yang namanya hantu. Aku adalah salah satu orang yang sangat senang berbaur dengan banyak orang. Aku senang berteman dengan siapa saja. Bahkan, terkadang bisa membuatku merasa tidak nyaman ketika aku tidak bertemu dengan temanku. Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam ini terjadi ketika bulan Desember tahun lalu, bertepatan dengan acara Natal. Pada saat itu, keluargaku membuat sebuah agenda untuk merayakan malam Natal di luar kota, yaitu di rumah nenek yang berada di daerah Semarang. Namun, karena saat itu aku sedang tidak enak badan, dengan sangat terpaksa aku memutuskan tidak ikut. Awalnya, ibu menyarankan ayah untuk membatalkan saja dan merayakan di rumah, karena melihat kondisiku sendiri saat itu kurang sehat. Namun, aku yakinkan pada ibu, jika aku akan baik-baik saja jika aku di rumah sendirian, dan membiarkan mereka menghabiskan liburan Natal di Semarang bersama nenek. Lagi pula, aku bukan anak kecil lagi yang harus ditemani orang tua terus. Itu pikirku. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Ayah, ibu, dan keluarga lainnya berpamitan denganku dan segera pergi menggunakan mobil. Iya bu, aku bisa jaga diri kok. Tenang, aku kan udah gede. Ibu have fun ya di sana. Salam sama nenek. Rumahku berada di perumahan sekitar Cikutra. Ini bukan pertama kali aku selalu ditinggal di rumah sendirian. Jadi, bukan menjadi masalah yang berat. Dengan keadaan yang memang kurang sehat saat itu, aku pun memutuskan untuk menghabiskan malam Natal di rumah saja. Sedikit sedih sih, tidak bisa gabung dengan keluargaku. Ya, namun mau gimana lagi? Kususun acara Natalku sendiri di rumah. Mulai dari menonton TV, bermain games, dan juga melakukan video call bersama teman-temanku. Rumahku ini tidak terlalu besar, hanya berlantai 1. Berada di ujung komplek menghadap ke sebuah tembok besar, yang di belakangnya terdapat rumah yang begitu besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Saat itu, aku sedang asik melakukan video call bersama teman-temanku. Hey guys, Merry Christmas ya. Sorry, gue gak bisa gabung sama kalian. Ini juga gue di rumah sendirian. Keluarga lagi pada ke Semarang. Sebenarnya, aku ingin sekali mengundang teman-temanku untuk mampir ke rumah. Namun,
ibuku melarangku untuk menerima tamu. Karena melihat dari kondisiku yang saat itu sedang sakit. Dan takutnya malah tak kunjung sembuh. Setelah selesai melakukan video call dengan teman-temanku, aku pun segera pergi ke toilet untuk bersih-bersih. Namun, karena saat itu belum muncul rasa kantuk sedikit pun, kuputuskan saja untuk membuka laptop kembali dan berselancar di sosial media. Sampai ada yang menelponku, dan ketika kulihat, itu salah satu teman cowokku yang mengajakku untuk video call. Melihat itu, aku sedikit malas, karena cowok ini bisa dibilang dari dulu ingin sekali dekat denganku. Namun, beberapa kali aku menolaknya. Kuhiraukan saja panggilan video itu. Sampai lama-kelamaan, panggilan itu membuatku risih dan memaksaku untuk mengangkatnya. Iya, halo. Kenapa? Iya, sendirian di rumah nih. Lagi kurang sehat. Ketika aku sedang mengobrol, di tengah-tengah obrolanku itu, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang diketuk. Mendengar itu, aku seperti mendapat alasan untuk segera menyudahi panggilan itu. Udah dulu ya. Ada tamu tuh yang datang. Dah. Sedikit lega saat itu. Aku seperti tertolong karena ada yang mengetuk pintu rumah saat itu. Dan bisa menjadikannya alasan. Aku pun langsung beranjak berdiri untuk membukakan pintu. Namun, ketika baru saja aku membuka pintu, loh, tidak ada siapa-siapa. Kulihat di teras rumah tidak ada orang, sepi. Hanya suara binatang-binatang malam saja yang kudengar malam itu. Muncul sedikit rasa takut saat itu. Aku pun menghiraukannya dan segera kembali masuk ke dalam rumah. Aku coba untuk berpikiran positif. Meskipun bayang-bayang hal-hal seram seringkali muncul di pikiranku. Sampai ku dengar suara ketukan pintu itu lagi. Dan ketukan itu semakin keras. Iya, tunggu. Jawabku ketus. Baru saja aku akan membuka pintu lagi. Ketukan itu pun hilang. Aku pun terdiam dan bertanya-tanya, siapa yang jahil tengah malam begini? Sampai terdengar suara ketawa perempuan. Karena penasaran, aku pun langsung membuka pintu itu dan... Astaga! Aku kaget setengah mati ketika di depanku aku melihat sesosok makhluk yang sedang jongkok di dekat pintu rumahku. Sosok itu jongkok membelakangiku. Rambutnya berantakan dan panjang. Dan dengan sangat tiba-tiba, dia membalikkan badan. Dan kali ini terlihat
lihat mukanya yang terkena luka sayatan dan matanya yang menakutkan, serta mengeluarkan darah dan mulut yang menganga dengan lidah yang menjulur. Aku berteriak sekeras mungkin. Aku langsung menutup pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Sampai akhirnya karena sangat ketakutan, nafasku terasa sangat engap. Badanku pun menjadi lemas dan entah pingsan atau apa. Aku pun tak sadarkan diri. Esok harinya, aku terbangun dan aku merasa kejadian tadi malam hanyalah sebuah mimpi buruk. Aku pun berusaha melupakannya. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari sudah siang. Aku pun berdiri. Aduh. Badanku terasa sakit. Aku mencoba merahasiakan ini pada orang tuaku dan mencoba menghubungi temanku yang memang bisa dibilang indigo. Ketika aku bercerita tentang apa yang kualami semalam, temanku awalnya tidak mau bercerita apa-apa. Sampai akhirnya dia pun bilang bahwa di depan rumahku itu, rumah yang ada di balik tembok besar itu, pernah ada seorang wanita yang dibunuh. Dan akhirnya wanita itu pun meninggal. Mungkin wanita itu kesepian. Jadi ia mencoba berkomunikasi dengan manusia yang sedang ada di sekitar sana.